Orang-orang yang mampu itu mengendalikan alam, seperti angin, seperti hujan, seperti air laut, seperti peperangan dikendalikan. Ada orang yang mampu melipat waktu, dan saya anggap itu, saya percaya dengan adanya itu. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Di hari Minggu yang ceria ini, mudah-mudahan Anda tetap bahagia dan rileks bersama keluarga di rumah. Nikmati waktu libur ini sehingga kita tetap merasakan kebahagiaan dan kehangatan bersama orang-orang yang sangat kita cintai. Nah, pada kesempatan ini Mbah Le akan sedikit ngulik ataupun berkomentar mengenai isu-isu yang saat ini lagi trending di seluruh antero dunia, yaitu adanya pawang hujan. Sekali lagi, pawang hujan. Kita tahu bahwa pawang hujan itu lumrah di negara Indonesia gitu ya. Toh memang kesempatan kemarin itu kesorot di dunia internasional, tapi sebelumnya juga kalau kita mempunyai acara-acara event, baik itu nasional maupun lokal, ataupun kita punya hajatan yang luar biasa gede, udah habis ratusan juta, terus ntar kalau hujan gimana ya udah deh kita pawang hujan kayak gitu, itu sudah hal yang biasa. Dan balik ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe channel ini, mudah-mudahan nanti bisa berkembang channelnya balik. Pawang hujan. Sebelum pawang hujan ini, saya akan memberikan sebuah gambar ataupun sedikit cerita sejarah ya. Dalam Islam ada orang-orang yang mampu itu mengendalikan alam, seperti angin, seperti hujan, seperti air laut, seperti peperangan dikendalikan. Ada orang yang mampu melipat waktu, dan saya anggap itu, saya percaya dengan adanya itu. Karena apa? Orang yang dekat dengan Allah ataupun kekasih Allah itu permintaannya dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi yang saya gambarkan ini adalah beberapa cerita Islam yang memang itu benar-benar terjadi, biar kita bisa membuka ya, membandingkan di dalam agama Islam seperti ini, membandingkan di luar agama Islam seperti ini, biar kita tuh fair, tidak menjustifikasi seseorang terhadap peribadatan orang lain. Begitu maksud Mbah Le ya. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu membelah bulan. Pada waktu bulan jadi satu, dibelah jadi dua set, akhirnya dibalikin lagi, begitu. Kok bisa terjadi? Ini adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan langsung dikabulkan saat itu juga. Jadi bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya yang hebat, Rasulullah hebat, tapi Allah lagi yang memberikan dan menyetujui proposal doa dari Rasulullah itu, sehingga bulan bisa terbelah jadi dua dan dikembalikan lagi. Ini peristiwa alam yang pertama. Peristiwa alam yang kedua adalah Nabi Musa pada waktu terjepit banget, ada tentara Fir'aun. Ini kita gimana ya, di depannya udah laut, di belah kecil tentara ini, kita mau ngapain ini, mau mati bunuh-bunuh. Ternyata pada waktu itu Allah memberikan kesempatan kepada Musa, doa Nabi Musa dikabulkan, akhirnya laut terbelah menjadi dua. Laut terbelah menjadi dua, dan Nabi Musa, Rasul Musa masuk ke dalamnya itu. Artinya mengendalikan laut itu sehingga terbelah. Itu juga berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa saat itu, sehingga Allah langsung mengabulkan doa itu. Jadi udah ada dua referensi ya di sini ya. Yang ketiga adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mampu mengendalikan jin, mampu mengendalikan setan, mampu mengendalikan hewan, mampu mengendalikan angin, ya, mau mengendalikan banyak hal, sehingga Nabi Sulaiman adalah nabi yang luar biasa, diberi kecerdasan baik spiritual maupun intelijensi yang luar biasa, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami. Di dalam dunia Islam juga ada orang-orang yang mengendalikan alam, mengendalikan peristiwa alam seperti itu, gitu loh. Cerita Nabi Sulaiman seperti ini. Pada waktu Ratu Bilqis mau datang ke istananya Nabi Sulaiman, maka
Nabi Sulaiman punya keinginan bahwa, "Hai jin, kamu mampu nggak memindahkan istana Ratu Bilqis itu ke tempat saya dalam jangka waktu secepat-cepatnya, mungkin 1 hari atau berapa gitu." Ternyata mampu. Jin mampu memindahkan istana Ratu Bilqis ke dekat istananya Nabi Sulaiman. Terus, oh kalau cuma 1 hari mungkin kelamaan. Terus bagaimana dengan orang-orang hebat lainnya yang pada waktu itu diberi perintah oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan itu? Ternyata ahli kitab Zabur dan ahli kitab Taurat itu mampu memindahkan istana Raja Bilqis tersebut ke dekat istananya Nabi Sulaiman dalam jangka waktu sekejap mata. Oh, hai Sulaiman, saya mampu memindahkan istana Bilqis ke sini dalam jangka waktu sekejap mata. Ataupun pada waktu kamu berdiri, duduk itu udah nyampe. Pada waktu kamu berkedip-kedip udah nyampe begitu. Ini artinya apa? Artinya bahwa Allah mengabulkan doa orang ahli Taurat dan ahli Zabur tersebut, sehingga sesaat itu juga Allah mengabulkan. Bukan memang orang tersebut itu mampu memindahkan, tapi ada faktor lain, ada kekuatan lain yang luar biasa, sehingga orang tersebut doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya di situ ya, saya nganggapnya prinsipnya di kemampuan doa, kekuatan doa, sehingga siapapun yang berdoa, kalau Allah itu mengabulkan, saat itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yang nggak kalah pentingnya adalah seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah beliaunya ini berkhutbah pada waktu hari Jumat. Terus ada peperangan di tempat lain, di negara lain, di tempat lain juga, sehingga pada waktu itu saat Umar bin Khattab itu khutbah, beliaunya mampu memimpin perang, memberikan instruksi ataupun komando kepada pasukannya di tempat lain, itu kamu ke arah kanan, kamu ke arah kiri, kamu masuk ke sana, masih memimpin perang. Artinya apa? Ada orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabulkan saat itu juga. Dan ini peristiwa alam ya, peristiwa alam, sehingga saya membandingkan mengenai terjadinya hujan, turun hujan, mengendalikan angin, membelah bulan, itu menjadi satu paket yang memang, oh seperti ini loh, seperti itu. Berikutnya adalah di dalam Islam itu ada yang namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Pada waktu 3 bulan 4 bulan kita kekeringan, hujan nggak turun, sehingga manusia di bumi ini tersiksa kan, karena kan nggak bisa minum, susah air, terus tanah sudah meletek kayak gitu. Salah satu ikhtiar manusia adalah berdoa kepada Tuhan ataupun sholat istisqa, sehingga hujan itu bisa turun, sehingga bumi bisa tumbuh lagi tanaman-tanaman dan air bisa kembali normal seperti itu. Itu dalam Islam ada. Sekarang masalahnya adalah kalau memang ada sholat minta hujan, apakah ada doa juga untuk mengendalikan hujan? Ya bisa aja. Tidak ada yang aneh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada orang meminta hujan dikabulkan. Ya Allah, aku punya acara kayak gini, mohon ya Allah jangan hujan, mungkin boleh hujan tapi nanti kelar acara. Boleh saja. Dan itu nggak hanya orang Islam saja yang bisa berdoa, orang selain orang Islam juga bisa berdoa seperti itu, sesuai dengan Tuhannya masing-masing. Karena berdoa itu tidak terkabulnya, doa itu tidak dimonopoli oleh orang Islam itu sendiri. Orang Islam semua Allah berikan kesempatan untuk dikabulkan doanya gitu loh. Nggak percaya kalau orang selain Islam dikabulkan doanya. Sini saya kasih contoh konkret ya, biar nanti kita punya gambaran, oh ya ternyata Allah juga menyayangi selain Islam, non Muslim juga disayangi oleh Allah. Karena kan Rahman Rahimnya Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk manusia begitu loh. Itu seperti kok doa orang non-muslim dikabulkan, doa orang muslim nggak dikabulkan? Iya bisa aja, itu kan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, punya kekuasaan untuk menolak ataupun menerima doa hambanya. Hambanya itu kan nggak hanya orang Islam, tapi juga non-Islam. Saya nggak percaya. Nah sekarang saya kasih contoh, biar Anda percaya, pemirsa. Pada waktu Mike Tyson melawan Douglas, tinju kelas dunia itu kan Mike Tyson juga berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya Allah mudah-mudahan saya menang melawan Douglas gitu kan. Karena pada waktu itu kan status Mike Tyson beragama Islam, dan Douglas saya nggak tahu agamanya apa, mungkin dia non muslim gitu loh. Douglas juga berdoa kepada Tuhannya agar bisa memenangkan pertempuran atau tinju tersebut dengan Mike Tyson. Ternyata apa? Mike Tyson KO gitu loh. Ya artinya apa? Oh berarti doa Mike Tyson nggak dikabulkan dong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doanya Douglas itu selain non Muslim dikabulkan Tuhannya. Ya memang seperti itu gitu loh. Jadi Allah tidak doanya orang Islam saya kabulkan semua, doa orang non Muslim nggak terkabulkan semua, nggak seperti itu juga. Itu berarti nggak adil. Allah maha adil gitu. Siapapun yang minta ya dikasih gitu. Walaupun orang Islam maupun dia non-Muslim kayak gitu. Berikutnya adalah seperti ini, permainan bola. Indonesia lawan Jepang. Ya kan, Indonesia kebanyakan agamanya Islam, berdoa ya Allah sebelum pertandingan mudah-mudahan saya menang lawan Jepang 10-0. Indonesia 10, Jepang 0 gitu. Orang Jepang yang beragama Shinto menyembah matahari itu juga berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, ya matahari atau apa saya nggak tahu ya doanya ya. Aku minta bantuanmu agar saya tim kami bisa mengalahkan Indonesia 3-0 begitu. Ternyata pada waktu pertempuran permainan Indonesia kan nggak pernah menang lawan Jepang, ya pernah sekali kali 2 kali. Tapi Jepang itu pun menang melawan Indonesia. Sekarang kalau kita lihat dari doa yang mereka nggak, ya berdoalah siapapun dalam pertandingan itu kan juga berdoa kepada Tuhannya masing-masing supaya diberi kekuatan, supaya diberi kemenangan, supaya tidak cedera dan lain sebagainya. Ternyata Jepang melawan Indonesia, ternyata Jepang 3-0 menang Jepang. Berarti kan doa selain non Muslim diterima dong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, lepas dari namanya dia kemampuannya seperti apa, karena kalau udah tingkat nasional itu kan 11-12 ya, kalau sudah termasuk 10 besar itu kan tergantung ada faktor X di situ gitu loh. Ya, gambaran yang saya berikan tentang doa yang dikabulkan langsung mengenai mengendalikan alam itu dapat saya gambarkan dengan rentetan yang saya ceritakan tadi pemirsa. Lah sekarang masalahnya adalah masalah hujan gitu kan. Apakah waliullah kalau berdoa selalu dikabulkan? Ya enggak juga gitu loh. Iya kan? Karena ya kembali lagi itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan doa-doa hambanya gitu. Dulu pada waktu di Mesir atau di Arab Saudi saya masih ini ya, yaitu ada Ibnu Al-Mubarak ya, pemimpin khalifah pada waktu itu di Arab Saudi mungkin ya, atau di Mesir gitu kan. Itu negaranya kemarau panjang, terus ayo kita sholat istisqa di situ. Ya kan, setelah sholat istisqa sehari sholat minta hujan, sholat istisqa itu sholat minta hujan sehari, sholat istisqa kok nggak ada hujan-hujan lagi, padahal dia waliullah ya. Terus minta kedua lagi, yang kedua ternyata nggak hujan lagi sampai ketiga hari berturut-turut, ternyata tidak hujan. Terus waduh ini kenapa nggak bisa hujan ini seperti itu kan. Terus akhirnya Ibnu Al-Mubarak pergi ke menyembunyi, mau sholat sendirilah begitu, sholat sendiri, mudah-mudahan saya sholat sendiri dan doa dan terjadilah hujan begitu kan. Ternyata dia masuk ke goa itu dia mau sholat minta sholat hujan seperti itu. Ternyata setelah dia masuk ke goa ada orang hitam kecil gitu ya. Pada waktu itu dia budak gitu kan. Pada waktu itu dia masuk ke goa, terus dia sholat 2 rakaat di situ. Dan Ibnu Al-Mubarak itu juga, ini siapa ya kok bisa berdoa di sini gitu kan. Dia mengamati banget, serius banget melihat budak orang hitam tersebut. Ternyata sholat 2 rakaat dan beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, orang yang di luaran sana, mereka di sana udah sholat istisqa 3 hari dan belum ada hujan. Saya dengan keagunganmu, saya minta hujan ini segera turun. Gitu kan, saya nggak akan sujud, saya tidak akan lepas kalau engkau tidak memberikan hujan. Ternyata pada waktu doa tersebut manjur, ternyata di luar udah awannya udah hitam, akhirnya hujan. Terus Ibnu Al-Mubarak bingung, ini siapa ya, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu pemuda tersebut keluar gitu kan, ternyata seneng banget, ya Allah hujan. Artinya apa? Doa satu negara nggak dikabulkan, tapi doa satu waliullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Ini artinya apa? Bahwa doa waliullah juga bisa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ada wali yang lain yang dikabulkan. Nah, saya kembali ke sirkuit Mandalika ya, biar lebih jelas. Di dalam Islam sudah saya celangkan tadi mengenai ada alam-alam tertentu, ada orang yang bisa mengendalikan alam, mengendalikan hujan, mengendalikan istilahnya ada orang yang bisa melipat waktu, bisa menjinakkan harimau, bisa menjinakkan angin, bisa menjinakkan laut dan lain sebagainya. Itu sudah ada dari dulu. Itu yang perlu poin yang saya garis bawahi. Yang kedua adalah ada orang di luar Islam yang memang itu bertujuan untuk membuat suatu event atau acara itu berjalan dengan mulus. Seperti itu, kita udah habis triliunan, ini acaranya udah tingkat internasional, ini kalau hujan bagaimana? Apakah tidak kecewa penonton? Apakah nanti resnya banyak kecelakaan? Macam itu hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita. Dan ternyata Dorna menggunakan Mbak Rara sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan bahwa acara tersebut akan jalan gitu. Saya nggak menganggap itu yang melakukan adalah Mbak Rara, tapi keyakinan saya bahwa Mbak Rara berdoa langsung diijabah oleh Tuhannya. Tuhannya siapa ya? Mungkin Allah Subhanahu wa taala di situ. Artinya apa? Bagi saya hal biasa gitu loh. Doa dikabulkan dan tidak dikabulkan. Dan berikutnya adalah apakah Mbak Rara itu setiap berdoa dikabulkan oleh Allah? Ya enggak juga gitu. Apakah setiap doanya itu dikabulkan oleh Tuhannya? Ya enggak juga. Mungkin ada 1000 atau 50 acara, mungkin ada yang 10 yang enggak dikabulkan. Nah, itu hal yang biasa. Jadi sekarang yang anehnya di mana kalau memang Mbak Rara bisa berdoa kepada Tuhan dan bisa hujan tersebut dikendalikan. Artinya begini loh, bukan menghentikan hujan, tapi hujan dikendalikan supaya acara jam tersebut itu acaranya kelar. Hujan bisa dipindah di daerah mana, di Maenarana atau di daerah mana, atau nanti kalau kelar hujan baru acaranya udah kelar, baru ada hujan gitu loh. Itu kan poinnya kan seperti itu. Terus sekarang juga ada namanya rekayasa ilmu teknologi, sekarang kan adanya rekayasa cuaca ya, rekayasa iklim, tapi itu saat ini belum begitu berpengaruh, hasilnya belum begitu kelihatan di Indonesia. Nah, melalui Mbak Rara ini mungkin bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita bahwa doa orang-orang yang memang membutuhkan bantuan Tuhannya masing-masing itu akan dikabulkan. Lepas itu dia agamanya Islam, dia agamanya non-muslim, atau dia pun muslim, karena Allah mempunyai hak prerogatif untuk mengabulkan ataupun tidak mengabulkan doa hambanya. Doa hambanya itu tidak hanya orang Islam, non-muslim juga hamba Allah. Non-muslim itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Dan doa itu terkabulnya tidak dimonopoli oleh orang Islam saja, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan berikutnya adalah kalau memang nanti musim hujan seperti ini, kenapa sekarang kita berpikir bahwa bagaimana supaya tidak terjadi hujan? Ya mungkin sirkuitnya ini nanti tahun 2023 itu jangan di bulan-bulan Januari, Februari, Maret yang memang itu hari musim penghujan banget gitu loh. Mungkin bulan 5 atau bulan 6 itu kan hujannya sudah begitu rendah. Jadi acaranya juga berjalan, pemirsa juga bisa nonton enak, dunia internasional juga bisa melihat kemewahan dan kehebatnya sirkuit Mandalika, semua dapat. Jadi mungkin dari